Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya Bino Rimanto bersama tim terdiri dari Nur Yulianti Hidayah, Algina Sandi Sundari, Ilham Akbar, kemudian ada Agung Saputra, Petra Agit Pratomo, Deviana Eka Putri, dan Iqbal Maulana akan memaparkan proposal program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian masyarakat dengan topik aplikasi biopelet berbahan dasar limbah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bogor. Yang melatar belakangi dari aktivitas ini adalah adanya bahan bakar yang merupakan sumber energi yang digunakan untuk memenuhi aktivitas rumah tangga maupun sektor industri. Lalu ketersediaan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, yaitu bahan bakar fosil, mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui dalam memenuhi kebutuhan energi saat ini. Kemudian salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah bahan bakar alternatif menggunakan limbah biomasa. Biomasa dapat digunakan untuk pembuatan biopelet sebagai bahan dasar bahan bakar alternatif. Biopelet merupakan satu produk yang diperoleh dari proses pengempaan biomasa. Lalu keseragaman ukuran pada biopelet dapat memudahkan dalam proses penanganan, pengepasan, penyimpanan, serta transportasi. Nah, bentuk biopelet ini biasanya memiliki energi lebih tinggi dan pembakaran yang lebih efisien daripada pembakaran bahan bakunya. Beberapa sumber yang dapat dijadikan sumber bahan biopelet. Yang pertama ada serbuk gergaji yang diperoleh dari pengrajin kayu, lalu ada serabut kelapa muda diperoleh dari para pedagang kecil, kemudian dari sekam padi di penggilingan padi. Kemudian solusi ini ditawarkan mengingat adanya peluang pasar yang besar, dibutuhkan pengembangan dan penelitian mengenai biopelet sebagai bahan bakar alternatif. Beberapa negara impor seperti Inggris, Denmark, Italia, Korea maupun Belgia. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk merancang proses pembuatan biopelet dengan campuran limbah serbuk gergaji, kemudian ada limbah kayu, limbah kelapa muda, dan limbah sekam sebagai bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui. Pelaksanaan ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan adanya mitra, di mana mitra yang kami gunakan adalah Pondok Pesantren Al-Hikmah Kabupaten Bogor. Pondok pesantren ini terletak di Kampung Keramat, RT 0104, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan lokasinya berada di tengah-tengah masyarakat, di mana aktivitas masyarakat ini masih banyak menghasilkan limbah yang sebenarnya masih dapat didaur ulang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah rendahnya pengetahuan terkait dengan persentase atau komposisi biopelet yang dapat dibuat berdasarkan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu belum adanya teknologi yang digunakan oleh pondok pesantren dan penentuan strategi pemasaran dalam bisnis biopelet. Kemudian justifikasi bersama mitra ini ada memberikan penyuluhan dan praktek pembuatan biopelet, lalu memberikan pelatihan teknologi pembuatan biopelet, dan memberikan pelatihan manajemen strategi pemasaran. Kemudian solusi yang ditawarkan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kemampuan kapasitas pondok pesantren melalui penyuluhan dan pelatihan yang memberikan dampak positif terhadap usaha yang akan dijalankan. Hasil yang akan diharapkan ini adanya peningkatan kemampuan, lalu ada penyuluhan pelatihan yang diselenggarakan memberikan dampak terhadap hasil produksi biopelet, dan program pengabdian masyarakat ini sebagai bentuk pelaksanaan tridharma program diri dalam perspektif MBKM, juga sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat. Adapun luaran yang dihasilkan dari aktivitas ini ada dua. Yang pertama adalah submitted artikel pada Jurnal International Index Scopus, dan yang kedua pendaftaran komposisi dari produk biopelet yang dihasilkan. Lalu mata kuliah terkait dengan aktivitas MBKM, ini beberapa mata kuliah yang direkognisi di program studi teknik industri, ada metodologi penelitian, statistik, sistem manajemen lingkungan, sampai ke tugas akhir. Lalu dalam aktivitas proses produksi nantinya tentu harus dibuat satu strategi dalam memenangkan satu persaingan, di mana beberapa faktor yang harus diperhatikan di sini ada saluran pemasaran, kemudian ada mitra utama, aktivitas kunci. Dan ini merupakan nanti akan dilakukan analisis SWOT. Dari hasil analisis SWOT nanti akan kita buat bisnis canvas model sebagai berikut, di mana ada beberapa kata kunci seperti key partner, key activities, lalu ada value propositions, lalu ada customer relationships, ada channel, kemudian ada key resource, lalu ada biaya, kemudian ada segmen pasar, dan revenue yang akan dihasilkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari paparan saya. Atas perhatian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.